Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 277. Mereka keluar dari kamar. Beberapa anggota staf saling memandang, dan mereka melihat rasa malu dan kaget satu sama lain tercermin di wajah dan mata mereka. Apakah anak itu semacam orang aneh? Seorang staf bertanya. Pernahkah kamu menemukan junior yang sangat berbakat? Tanya pria paruh baya itu. Semua orang menggelengkan kepala. Itu luar biasa. Ya, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang bisa menggunakan tangan mereka untuk mengumpulkan bahan untuk resep mereka. Aku belum pernah mendengar ada orang di bidang pengobatan Cina yang menggunakan tangan mereka sendiri untuk mengumpulkan bahan, apalagi siapapun dari junior. Tangannya seakurat skala elektronik. Aku benar-benar menyaksikan keajaiban hari ini. Anggota staf mengobrol di antara mereka sendiri ketika mereka menuju ke ruang pertemuan di lantai 3. Para lelaki tua di ruang rapat tampak sangat tenang dan tenang. Mereka nampaknya tidak terkejut seperti anggota staf tetapi mereka hanya berpura-pura tenang. Faktanya, mereka bahkan lebih tercengang daripada anggota staf ketika mereka melihat seberapa akurat Fang Qiu telah mengumpulkan bahan-bahan, terutama ketika Fang Qiu mengklaim bahwa dia telah memperoleh kemampuan ini melalui pengalaman. Mereka merasa terkejut dan tidak puas. Mereka terkejut mengetahui bahwa Fang Qiu memiliki kemampuan yang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka tidak puas karena mereka telah menghabiskan seumur hidup berlatih pengobatan Tiongkok, tetapi mereka gagal melakukan apa yang dapat dilakukan Fang Qiu. Komentar Fang Qiu tampaknya dibuat begitu saja, tetapi itu merupakan pukulan terhadap kebanggaan mereka. Kita harus mengakui hal yang tak terhindarkan. Bahwa yang muda akan menggantikan yang lama. Kita sudah lanjut usia, seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum masam. Sungguh sayang. Kita sudah tua sekarang, lelaki tua yang lain setuju dengan anggukan. Orang-orang muda ini akan menjadi pilar masa depan pengobatan Cina. Anak ini benar-benar luar biasa. Kata seorang pria tua dengan wajah bulat. Penampilan anak itu sejak awal telah melampaui harapan kami. Pertama, dia menggunakan kedua tangan untuk membaca denyut nadi pasien dan dengan cepat membuat diagnosis, mengeluarkan resep, dan menyeduh obat. Dan sekarang, dia telah menunjukkan bahwa dia dapat menggunakan tangannya untuk mengumpulkan bahan-bahan. Aku ingin tahu bakat apa lagi yang dia miliki. Seberapa pintar dia? Keingintahuan lelaki tua lainnya terguncang oleh kata-katanya. Fang Qiu dan Yu Ziyuan tampaknya saling bertentangan satu sama lain. Yang satu setajam dan seakurat pedang yang tajam, sedangkan yang lain setenang dan mantap seperti perisai yang tidak dapat ditembus, komentar seorang lansia. Pedang dan perisai. Pria tua lainnya bergumam pelan. Matanya tiba-tiba bersinar ketika dia berkata, karena ini masalahnya, haruskah kita mengubah aturan? Bagaimana? Tanya yang lain. Sebagai dokter pengrajin, kita milik organisasi tidak resmi, jadi kita akan dapat mengubah aturan selama kita semua sepakat dengan suara bulat untuk melakukannya. Pria tua berwajah bulat itu berhenti dan terkekeh sebelum menambahkan, apakah kita harus mengadu pedang dan perisai satu sama lain? Saat dia berbicara, mata yang lain berbinar. Ide bagus. Kedua anak ini sama-sama berbakat dalam hak mereka sendiri. Bukan ide yang buruk untuk mengadu domba satu sama lain. Semua orang mengangguk setuju. Pada akhirnya, semua orang saling memandang dan tertawa sebelum mereka setuju untuk mengubah aturan. Kemudian, pengaturan dengan cepat mengalir turun. Pada sore hari pukul 3.40, seorang anggota staf tiba-tiba memasuki kamarnya setelah Fang Qiu selesai melihat pasiennya yang ke-24 dan akan memanggil pasien berikutnya. Para petinggi telah memutuskan untuk mengubah aturan. Silakan ikuti saya, kata anggota staf. Fang Qiu mengerutkan kening saat dia berbicara. Apa jenis rencana baru yang mereka buat? Dia akan menemui pasien terakhir, dan setelah selesai melihat pasien dan menyeduh obat untuk pasien terakhirnya, dia bisa meninggalkan tempat ini. Mengapa ada perubahan peraturan yang mendadak? Dia sangat bingung, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut tetapi malah pergi dengan anggota staf. Di kamar lain, Yu Ziyuan baru saja selesai melihat pasiennya yang ke-10. Dia mungkin harus tinggal di belakang malam ini pada tingkat yang dia inginkan. Namun, dia tidak menjadi tidak sabar, dan dia terus maju terus. Dia selesai dengan pasiennya yang ke-10 dan akan memanggil pasiennya yang ke-11 ketika seorang anggota staf masuk dan berkata, ada perubahan menit terakhir pada aturan pemeriksaan. Silakan ikut saya. Perubahan apa? Yu Ziyuan bertanya sambil menatap anggota staf itu dengan heran. Aku juga tidak yakin. Anda akan mengetahuinya, kata anggota staf itu dan berjalan keluar ruangan. Yu Ziyuan dengan cepat mengikutinya tanpa ragu-ragu lagi. Segera, anggota staf membawa mereka berdua ke ruang pertemuan di lantai 3. Begitu memasuki ruangan,
Fang Qiu melihat beberapa pria tua duduk di sekitar meja persegi panjang. Layar di dinding menunjukkan situasi di kedua ruang pemeriksaan. Fang Qiu menatap pria tua ini dengan bingung. Dia baru saja akan menyuarakan kebingungannya ketika orang lain masuk. Dia berbalik dan tiba-tiba melihat anggota staf lain dan Yu Ziyuan memasuki ruangan. Baiklah, kata pria tua berwajah bulat itu sambil tersenyum. Ada sangat sedikit ujian yang diadakan untuk memilih pengrajin dokter. Biasanya, hanya satu orang yang akan datang untuk melakukan pemeriksaan dalam seminggu atau bahkan sebulan. Namun, kami memiliki 2 pelamar hari ini. Kami sudah sadar bahwa kami memiliki 2 kandidat, tetapi tidak peduli seberapa keras kami berusaha, kami tidak dapat mengumpulkan 50 pasien hari ini dan hanya berhasil menemukan 49 pasien. Karena itu, kami telah memutuskan untuk mengubah aturan pada saat terakhir. Para lelaki tua itu tampak sangat tenang, dan tidak ada yang merasa tidak nyaman. Fang Qiu segera mengerti apa yang terjadi setelah pria tua berwajah bulat itu berbicara. Namun, Yu Ziyuan hanya menjadi lebih bingung. Bagaimana aturan bisa berubah tanpa peringatan? Dan apa yang dia maksud pada saat terakhir? Apa yang sedang terjadi? Yu Ziyuan masih merasa sangat bingung ketika pria tua berwajah bulat itu berkata sambil memandang Fang Qiu, kami berasumsi bahwa Anda berdua akan selesai melihat 24 pasien pada saat yang sama, tetapi yang mengejutkan kami, kandidat ini melihat pasien dengan kecepatan jauh lebih cepat dari yang kami harapkan. Dia sudah melihat pasiennya yang ke-24, jadi hanya ada satu yang tersisa, pasien ke-25. Yu Ziyuan membekuk kaget dan menoleh menatap Fang Qiu dengan takjub. Bocah ini terlihat lebih muda darinya dan tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, jadi bagaimana mungkin dia sudah melihat pasiennya yang ke-24? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Itu hanya 3/40 PM. Dia telah teliti dan susah payah melihat dan mendiagnosis pasiennya dari pukul 8.30 di pagi hari, tetapi dia hanya melihat pasien ke-10 pada saat ini. Bagaimana mungkin Fang Qiu melihat begitu banyak pasien? Mungkinkah dia dengan sengaja mempercepat kecepatannya menemui pasien karena keahliannya di bawah standar? Kecepatan kandidat ini telah melampaui harapan kami, jadi kami telah memutuskan untuk membiarkan Anda berdua melihat pasien terakhir, kata pria tua berwajah bulat itu. Kali ini, kami akan meminta Anda berdua untuk menuliskan pengamatan Anda dari 4 metode diagnosis Anda karena Anda berdua akan melihat pasien pada saat yang sama. Ini bukan lagi tentang menuliskan resepmu, mengerti? Fang Qiu dan Yu Ziyuan keduanya mengangguk dan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut. Sangat baik. Siapa yang mau duluan? Pria tua berwajah bulat itu bertanya. Aku akan pergi dulu, kata Fang Qiu dan mengerutkan bibirnya. Dia bergegas untuk waktu. Lebih penting lagi, dia merasa seolah-olah pemeriksaan dilakukan dengan cara yang sangat tidak teratur. Bagaimana cara mengundang 49 pasien yang terkait dengan keduanya menjalani pemeriksaan pada saat yang sama? Mengapa mereka tidak bisa memilih satu dari 25 pasien yang telah dilihat Fang Qiu setelah dia selesai melihat semuanya untuk didiagnosis juga oleh Yu Ziyuan? Dia sudah berpikir bahwa itu aneh bagaimana penguji hanya meminta mereka untuk menulis resep tanpa mengamati efeknya pada pasien, dan sekarang, mereka bahkan memanggil mereka ke ruang pertemuan. Lebih penting lagi, bahkan setelah mereka mengumumkan perubahan aturan, para pemeriksa masih meminta mereka untuk melihat satu-satunya pasien satu persatu. Karena itu, bagaimana ini berbeda dari mereka melihat pasien di ruang pemeriksaan mereka sendiri yang terpisah. Bagaimanapun, satu pasien tidak mungkin makan 2 jenis obat. Fang Qiu sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia menduga bahwa para lelaki tua ini pasti tiba-tiba memutuskan untuk mengubah peraturan untuk menguji mereka berdua. Namun, dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan mereka, karena dia masih harus menghadiri pertemuan di istana. Silakan, kata pria tua berwajah bulat itu dengan anggukan. Kemudian, pria parubaya berjalan ke arah mereka dan membawa mereka ke sebuah kamar di lantai 2. Jendela-jendela ruangan ini ditutupi kain hitam. Masuk, kata pria parubaya itu kepada Fang Qiu setelah dia membuka pintu. Kemudian, dia memberitahu Yu Ziyuan, ada bangku di sana. Anda bisa duduk di sana sambil menunggu giliran Anda. Pria parubaya kemudian pergi untuk memanggil pasien. Segera, pria parubaya itu membawa pasien ke kamar. Saat ini, Fang Qiu sudah duduk di meja dan siap untuk melihat pasien. Fang Qiu segera mulai mengamati pasiennya saat pasien memasuki ruangan. Dia melihat seorang wanita yang tampaknya berusia 40-an. Dia adalah wanita berukuran sedang, dan kulitnya tampak lebih keruh dari biasanya. Pasien duduk. Fang Qiu bertanya, bolehkah saya tahu jika Anda mengalami ketidaknyamanan? Sisi kanan pinggangku sakit, kata wanita itu sambil menjepit pinggang kanannya.
Sudah menyakitkan selama hampir 2 tahun. Selain itu, saya memiliki sistem pencernaan yang buruk dan sembelit kronis. Saya merasakan mati rasa di jari-jari saya sesekali, dan kadang-kadang kaki saya kram, tetapi itu tidak sering terjadi. Apakah Anda memiliki siklus menstruasi yang teratur? Tanyanya. Tidak, kata wanita parubaya itu sambil menggelengkan kepalanya. Apakah Anda minum obat apapun saat ini? Tanyanya. Saya minum pil kontrasepsi karena bisa mengatur haid saya, katanya. Apakah kamu tidur nyenyak? Tanya Fang Qiu saat dia menuliskan pengamatannya. Tidak, tidak baik, jawab wanita itu. Aku bisa tertidur, tetapi aku mudah terbangun, dan begitu aku bangun, aku merasa sulit untuk tertidur kembali. Sudah berapa lama Anda mengalami konstipasi? Apakah Anda pingsan gas? Tanya Fang Qiu. Tidak, belum. Tidak sebentar, jawabnya. Apa warna urinmu? Tanyanya. Kuning gelap, jawabnya. Apakah perutmu membuatmu tidak nyaman? Tanyanya. Saya sering bersendawa, dan kadang-kadang, saya mengalami refluks asam, jawabnya. Bagaimana selera makanmu? Tanyanya. Itu cukup bagus. Ini jauh lebih baik, dan saya juga makan lebih banyak dari sebelumnya, katanya. Kamu menyebutkan bahwa kamu merasakan mati rasa di jarimu. Bisakah Anda menguraikan lebih banyak? Tanyanya. Tiba-tiba saya merasakan mati rasa di jari dan kaki saya akan menjadi dingin, jawabnya. Apakah kamu sering merasa haus? Tanyanya. Tidak. Bahkan, saya sering lupa minum air putih. Fang Qiu terus membuat catatan saat dia bertanya. Segera, dia sudah mencatat semua informasi yang dia kumpulkan selama bagian interogasi dari 4 metode diagnostik. Tolong buka mulutmu, katanya. Dia menyimpulkan bagian interogasi dan melanjutkan dengan bagian pengamatan dari 4 metode diagnostik. Segera, ia memperhatikan bahwa lidah pasien memiliki semburat kuning dan lebih tebal dari biasanya. Dia menyimpulkan pengamatannya dan mengambil nadi pasien. 1 menit kemudian, denyut nadinya lambat dan lemah. Dia mencatat pengamatannya. Fang Qiu terus berbicara saat dia mencatat. Diagnosisnya, ada kekurangan meridian kandung kemih pasien dan ada panas tambahan di meridian perutnya. Jadi, air kencingnya berwarna kuning gelap dan dia tidak bisa mengeluarkan gas. Makannya lebih kuat dari biasanya karena panas di perutnya. Namun, pasien tidak merasa haus yang menunjukkan bahwa ia menderita sindrom dingin bagian dalam. Dia kehilangan tidur karena kurangnya darah baru. Pasien ini memiliki stasis panas dan dingin internal. Rekomendasinya untuk perawatan, akupuntur titik Yinggu dan Weizong pada kaki kirinya dan titik lumbar kaki. Ini akan menjadi perawatan dengan menargetkan titik akupunktural simetris. Dia selesai menulis diagnosis dan kesimpulannya. Dia berpikir sejenak sebelum mulai menulis resepnya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 278. Selanjutnya, ia menulis resepnya. Resepnya, masing-masing 9,375 gram bunga inula dan hematit. Ini untuk mengobati panas yang menyebabkan refleks asamnya. Pada saat yang sama, disarankan agar pasien menghindari makan makanan manis dan minum kopi. 6,25 gram masing-masing Magnoliae Cortex dan Trifoliate Orange, 9,375 gram rhubarb, 6,25 gram Mirabilite yang harus dibagi menjadi 3 kantong. Tidak perlu menyeduh tonik obat ini tetapi sebaliknya, ini harus dicampur dengan air panas dan diminum saat hangat. Ini untuk mengobati kelebihannya Yang Ming Fu Viscera. 9,375 gram masing-masing kopiah Cina dan benang emas Cina, 15,625 gram akar peoni putih, 9,375 gram gelatin kulit keledai untuk dibagi menjadi 3 kantong. Ini untuk mengobati kekurangan darah jantungnya yang menyebabkan insomnianya. 150 gram gipsum, 15,625 gram anemarena, 9,375 gram radix aconiti lateralis preparata. Ini untuk mengobati stasis panas dan dingin internalnya. 9.375 gram masing-masing Psoralea coryllifolia dan kulit pohon peoni. Ini untuk menyehatkan pinggang dan ginjalnya. Pada saat yang sama, itu akan meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah karena panjang penyakitnya mengindikasikan bahwa akan ada stasis darah. Penggunaan, setiap dosis harus diseduh dengan 9 mangkuk air dan selanjutnya dibagi menjadi 3 mangkuk konsumsi. 1 mangkuk harus diminum sebelum sarapan dan makan malam dan 1 kuning telur harus ditambahkan ke dalam mangkuk hangat tonik obat sebelum dikonsumsi. Ada bahan-bahan dengan sifat panas dan dingin yang ekstrim, sehingga pasien harus minum obat dengan sifat panas saat dingin. Dia dengan cermat menulis resepnya dan bahkan memasukkan anotasinya. Fang Qiu kemudian bangkit dan mulai mengumpulkan bahan-bahannya. Dia mengumpulkan 5 kantong bahan obat. Kemudian,
dia meletakkan ramuan obat dan resepnya di atas meja. Pria parubaya melangkah maju, mengumpulkan obat-obatan dan resep dari meja serta catatan yang telah diambil Fang Qiu saat melakukan 4 metode diagnostik. Kemudian, dia membawa Fang Qiu keluar dari kamar. Klik, pintu terbuka. Yu Ziyuan segera menoleh. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat pria parubaya yang memimpin Fang Qiu keluar dari ruangan. Dia terkejut melihat seberapa cepat Fang Qiu selesai. Dia telah menyelesaikan diagnosisnya dalam hitungan 6 menit. Apakah anak ini memperlakukan ujian ini seperti permainan? Yu Ziyuan berpikir sambil menatap Fang Qiu. Dia sangat muda, tapi dia selesai begitu cepat. Aku yakin dia pasti bergegas untuk mengikuti ujian ini sebelum dia mengasah keterampilannya. Hanya 2 minggu sejak dia memperoleh sertifikat kualifikasi dokternya, jadi bagaimana dia bisa berpikir untuk mencoba pemeriksaan dokter tukang? Bukankah dia hanya meminta untuk dipermalukan? Aku yakin dia pasti mengaburkan diagnosisnya karena keterampilannya tidak sesuai dengan standar. Yu Ziyuan tidak bisa membantu tetapi meremehkan keterampilan Fang Qiu. Kamu bisa masuk, pria parubaya itu menunjuk Yu Ziyuan dan berkata. Kemudian, dia memanggil anggota staf lain, dan anggota staf ini membawa Yu Ziyuan ke kamar untuk menemui pasiennya. Sementara itu, pria parubaya bergegas ke lantai 3 dengan obat Fang Qiu dan resep tertulis dan menyerahkan barang-barang ini kepada para pria tua. Setelah Fang Qiu selesai menemui pasien terakhirnya, dia segera bergegas kembali ke kamar di lantai pertama dan memecat orang yang telah membuat tonik obat. Di lantai 2, Yu Ziyuan menghabiskan 15 menit dengan cermat menentukan penyakit pasien dan meninggalkan ruangan setelah dia menulis resepnya. Dia telah mengambil 9 menit lebih banyak dibandingkan dengan Fang Qiu, tetapi dia sangat yakin akan kemampuannya. Dia merasa bahwa dia pasti lebih baik daripada Fang Qiu karena dia sangat teliti ketika mendiagnosis pasien. Dia telah mencatat setiap detail setiap menit dari gejala pasien dan menyesuaikan resepnya untuk mengobati setiap gejala. Selain itu, ramuan obat yang telah diresepkannya tidak bertentangan. Dia merasa bahwa diagnosisnya sempurna. Yu Ziyuan meninggalkan kamar setelah dia mengeluarkan resepnya dan mengumpulkan bahan untuk obat. Anggota staf membawa catatan yang diambil selama 4 metode diagnostik, obat-obatannya, dan resepnya ke lantai 3 dan menyerahkannya kepada orang-orang tua. Di ruang rapat, resep dan catatan Fang Qiu dan Yu Ziyuan telah diserahkan kepada para pria tua. Pria tua pertama melihat melalui mereka. Dia tidak berkomentar setelah dia membaca dokumen-dokumen ini dan segera menyerahkannya kepada orang berikutnya. Segera, mereka semua selesai melihat-lihat dokumen. Jika orang lain hadir dan melihat lebih dekat ke wajah mereka, dia akan memperhatikan bahwa semua orang kaget tercermin di mata mereka. Tidak ada kesalahan dalam pemikiran mereka, dan mereka telah memilih bentuk obat yang hampir sama, tapi... Pria tua yang menjadi yang terakhir dalam kelompok untuk melihat dokumen tiba-tiba menghela nafas. Sayang. Para lelaki tua lainnya menghela napas serempak juga. Fang Qiu, luar biasa. Kata pria tua berwajah bulat itu dengan senyum masam saat dia menggelengkan kepalanya. Ya, anak ini luar biasa. Rumor tentang dia akurat. Dia memang jenius. Sudah terlalu lama sejak bakat seperti itu muncul di bidang pengobatan Tiongkok. Sudah waktunya bagi seseorang untuk muncul. Aku punya firasat bahwa masa depan pengobatan Tiongkok ada di pundak anak ini. Para lelaki tua itu tidak bisa berhenti mengangguk menyetujui ketika mereka berbicara. Mereka sudah mengakui bakat Fang Qiu. Fang Qiu sama sekali tidak kalah dengan Yu Ziyuan, apakah itu dalam aspek pencatatan gejala, resep, dosis, dan bahkan anotasi yang ditemukan dalam resep. Sebenarnya, Fang Qiu bahkan lebih terampil, teliti, dan akurat dibandingkan dengan Yu Ziyuan. Yang lebih mengejutkan adalah kecepatan Fang Qiu 1,5 kali lebih cepat dari Yu Ziyuan. Bakat Fang Qiu telah jauh melampaui harapan mereka. Dia telah berhasil menjadi sangat teliti meskipun dia telah menyelesaikan diagnosisnya begitu cepat. Mereka benar-benar heran. Sudah waktunya untuk mengakhiri pemeriksaan, kata seorang lelaki tua sambil memandang yang lain. Haruskah kita mengungkapkan hasilnya kepada mereka atau kita harus menyimpan ini di dalam diri kita sendiri? Seorang lelaki tua lainnya berkata, saya pikir akan lebih baik bagi kita untuk tidak mengungkapkan hasilnya. Lagi pula, kitalah yang merancang ujian kali ini, dan kedua kandidat tidak tahu bahwa mereka saling bersaing. Selain itu, Fang Qiu telah selesai mengunjungi semua pasiennya sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh hasilnya, sementara Yu Ziyuan mungkin akan sangat terpengaruh ketika dia tahu bahwa dia telah hilang dengan cara yang membingungkan dan kepada seseorang yang lebih muda darinya. Tepat sekali, seorang lelaki tua yang lain setuju dan berkata, aku yakin Yu Ziyuan juga sombong karena dia adalah murid dari seorang dokter terkenal. Jika dia tahu bahwa dia telah kalah,
itu mungkin merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Aku tidak terlalu yakin tentang itu, kata seorang lelaki tua lainnya sambil menggelengkan kepalanya. Sebagai dokter Tiongkok, kami terus-menerus mengejar keakuratan, dan ada penekanan pada tanggung jawab, rendah hati, dan memiliki rasa kesadaran diri. Saya pikir mereka berhak tahu, terlepas dari hasilnya. Bahkan jika ada kesalahan, mereka memiliki hak untuk tahu di mana kesalahan mereka. Saat dia berbicara, yang lain mengangguk setuju. Saya pikir mereka juga berhak tahu, kata lelaki tua berwajah bulat itu. Beritahu anggota staf untuk membawa mereka kembali ke ruangan ini. Seorang dokter Tiongkok juga harus memiliki mental yang kuat. Jika seseorang begitu dipengaruhi oleh satu kompetisi sehingga ia benar-benar kehilangan kepercayaannya, apakah masih ada masa depan baginya? Segera, perintahnya diturunkan. Anggota staf segera pergi dan membawa Fang Qiyu dan Yu Ziyuan ke ruang rapat. Ketika mereka tiba, lelaki tua berwajah bundar itu memandang mereka, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua adalah pemuda yang berbakat dengan potensi besar untuk berhasil. Kami akan mengundang Anda kembali ke ruangan ini karena kami ingin mengungkapkan hasil diagnosis Anda sebelumnya. Berdasarkan apa yang telah kita baca, kalian berdua telah menghasilkan diagnosis yang sangat baik. Namun, pria tua berwajah bulat menunjuk ke Fang Qiyu dan berkata, dia adalah kandidat yang lebih luar biasa. Fang Qiyu benar-benar tidak terganggu oleh pernyataan pria tua itu. Dia sudah tahu bahwa itu adalah kompetisi. Selain itu, dia tidak merasa sangat emosional ketika diumumkan bahwa dia telah menang. Di sisi lain, ekspresi Yu Ziyuan telah berubah dengan segera. Dia tampak sangat tidak senang, tetapi dia tidak berkomentar lebih jauh. Pria tua berwajah bundar itu memandang Fang Qiyu dan tersenyum hangat ketika berkata, kamu melakukannya dengan sangat baik, dan kamu sangat akurat ketika melakukan 4 metode diagnostik, mengeluarkan resepmu, dan dosisnya. Kami bahkan lebih terkesan dengan seberapa cepat Anda berhasil melakukannya. Fang Qiyu mengangguk dan tersenyum sopan. Kita harus mengakui bahwa kamu adalah dokter Cina yang sangat terampil, tetapi saya harap kamu tidak akan menjadi sombong atau tidak sabar. Tolong jangan menjadi terlalu penuh dengan diri sendiri atau menganggap bahwa Anda sangat pintar karena sekali Anda berpikir bahwa Anda adalah seorang ahli atau master, akan sangat sulit bagi Anda untuk membuat terobosan lebih lanjut. Konsep ini berlaku terlepas dari bidang apa Anda berada. Saya harap Anda akan terus menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh dan terus bekerja keras untuk memberi contoh bagi generasi baru dokter Tiongkok. Pria tua berwajah bulat memberi Fang Qiyu kata-kata nasihat saat dia menghujani dia dengan pujian. Saya mengerti, kata Fang Qiyu dengan anggukan. Adapun kamu, pria tua berwajah bulat itu berkata ketika dia menoleh ke Yu Ziyuan, kamu melakukannya dengan baik sebelumnya, dan menunjukkan bahwa kamu jauh lebih baik daripada dokter pengrajin biasa. Namun, resep Anda tidak lengkap meskipun pengalaman Anda bertahun-tahun. Namun, kami juga telah memperhatikan sikap Anda yang sungguh-sungguh dan teliti, serta tanggung jawab yang Anda tunjukkan kepada pasien Anda. Kami juga berharap Anda akan terus bekerja keras untuk menjadi masa depan pengobatan Tiongkok. Yu Ziyuan tidak terlihat bahagia sama sekali, tetapi sebaliknya, ada kerutan kecil di wajahnya saat dia berkata, Dear all. Dia memandangi para lelaki tua itu dan mengepalkan rahangnya sebelum berkata, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku tidak sebaik dia? Apakah Anda mendasarkan kesimpulan Anda pada seberapa cepat kami berhasil menyelesaikan melihat pasien? Yu Ziyuan tiba-tiba menjadi lebih marah ketika dia berbicara, bagaimana kamu bisa memutuskan siapa yang lebih unggul berdasarkan kecepatan? Tidak, kami tidak mendasarkannya pada kecepatan, kata pria tua berwajah bulat itu. Silakan lihat resepnya. Kemudian, dia menyerahkan resep Fang Qiyu kepada Yu Ziyuan. Yu Ziyuan dengan hati-hati menyisir resep. Kelihatannya mirip, kata Yu Ziyuan setelah selesai memeriksa resep, bahkan ada lebih banyak bahan yang ditemukan dalam resepnya, seperti Psoralea coralifolia dan kulit pohon peony, yang sama sekali tidak berguna. Para lelaki tua itu menggelengkan kepala. Pria tua berwajah bulat itu menghela nafas dan berkata, mengapa kamu tidak mencoba memikirkan masalah ini? Yu Ziyuan mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengetahuinya. Mengapa kamu tidak memberitahunya? Pria tua berwajah bulat berkata sambil menatap Fang Qiyu. Sepertinya dia ingin menguji pengetahuan Fang Qiyu. Fang Qiyu tidak ragu-ragu dan segera menjawab, Psoralea coralifolia dan kulit pohon peony harus dimasukkan untuk menyehatkan pinggang dan ginjalnya. Pada saat yang sama, itu akan meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah karena lamanya penyakitnya mengindikasikan bahwa akan ada stasis darah. Meskipun pasien tidak menunjukkan gejala-gejala ini, tetap penting untuk memasukkan kedua bahan ini. Yu Ziyuan membeku kaget mendengar kata-kata Fang Qiyu. Apakah masuk akal bagimu sekarang?
Pria tua berwajah bulat itu bertanya. Yu Ziyuan memandang Fang Qiyu dengan takjub saat kesadaran tiba. Dia terkejut melihat bagaimana pria yang tampak lebih muda darinya ini lebih cepat dan lebih akurat dalam mendiagnosis pasien. Dia bahkan lebih terkejut dengan pengetahuan Fang Qiyu tentang efek bahan obat. Itu terlalu mengejutkan. Aku akan pergi sekarang jika tidak ada masalah lebih lanjut. Saya masih membuat tonik obat saya di lantai bawah, kata Fang Qiyu. Para lelaki tua itu mengangguk. Setelah Fang Qiyu pergi, satu-satunya orang yang tetap berada di ruangan itu adalah Yu Ziyuan, yang masih dalam keadaan terguncang, dan para lelaki tua lainnya. Yu Ziyuan tiba-tiba menghela nafas setelah beberapa waktu. Angkat kepalamu dan terus bekerja keras, kata pria tua berwajah bulat itu dengan semangat. Yu Ziyuan mengepalkan rahangnya dan akhirnya bertanya, aku ingin tahu namanya. Fang Qiyu, kata pria tua berwajah bulat itu. Fang Qiyu. Yu Ziyuan membeku terkejut sebelum matanya tiba-tiba melebar dan dia bertanya dengan suara serak, Fang Qiyu dari pertempuran denyut nadi kehamilan.